selamat datang kembali di Frontline Boys Podcast. Boys will be boys. Boys will be boys. Akan tetap nakal. 2 bulan sudah tidak podcastnya. Setelah kemarin podcast si download, kita kembali lagi. Konsistensi mana? Lebaran. Lebaran, podcast pengganti si Dono, Lebaran. Iya. Gitu. Itu kan podcast terakhir sebelum Liga dimulai. Sekarang Liga sudah berjalan 3 pertandingan. Ombaknya gede banget. Iya. Wah, ombaknya gede mu. Ombak banyu. Tapi kapal tetap berlayar ya. Berlayar. Tak pernah karam, tak pernah tenggelam. Siap. Jadi kumaha ya teh dalam awal musim ini gitu terjadi banyak friksi lah gitu ya. Entah itu dari Friksi Ganesha. fiksi. Entah itu dari permainan. Tapi orang langsung Biarin. Hanya liar. Itu ngerti. Kampus bro, fiksi. Oh, sekarang Jonathan friksi. Siap. Kacau ya. Lanjut. Oke. Ya maksudnya kita baru mengarungi 3 musim, entah itu dari tim, entah itu dari manajemen, entah itu dari supporter 3 sendiri. musim, 3 3 pertandingan. pertandingan. Dari 3 pertandingan ini gitu, udah banyak yang terjadi, friksi-friksi yang terjadi gitu. Sebenarnya aku masih apa gitu yang terjadi dari Kalau kemarin itu pemanasan game nih langsung. langsung kudu langsung ya mah karena episodenya spesial. Oke. Kan tadinya mau podcast. Dijawabnya ku mantan pemain. Oh iya, permainan dulu aja. Mantan pemain. Ketua Pemain Viking yang dulu lah. nggak Ketua Viking dulu lah tuh. Mantan pemain heula tuh. Dan pemanasan lah. Pemanasan dulu aja langsung ke topik. Kan teknis lah. Di mana mantan pemain yang gak jadi. Jadi berarti kalau secara permainan orang agak aneh ya karena ningali ini kita ngomong permainan dulu ya. Menurut orang sih jadi kenapa setelah preseasonnya kan namanya cuma 1 bulan. Orang masih menganggap itu ya udahlah, udah pelatihnya jagoan. Orang selalu mikir itu kalem berarti memang di luar negeri ada telila-lating preseason gitu kan ya. Tapi ternyata kan pas pertandingan pertama itu ternyata wajar kenapa preseasonnya sebentar karena ternyata pola yang dipakai masih sama kayak musim lalu. Ya. Mainnya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Hasilnya apa? Udah kebaca pisan kan sama teman-teman sama tim-tim lain kan. Jadi ketika kita nggak bisa menang 3 pertandingan awal teh namanya agak orang sih pengen ngomong wajar gitu ya karena nggak ada perubahan yang signifikan gitu secara tim, tapi potensi mah aya gitu. Tapi kenapa selalu ada kecolongan-kecolongan yang nggak perlu. Kan di kemarin kita di podcast sebelumnya sudah membicarakan soal perekrutan pemain dan lain-lain gitu. Kemarin kan kita bilang bahwa Luis Milla tuh membeli pemain, merekrut pemain sesuai dengan kebutuhan gitu di awal musim kan. Ya. Beberapa pemain yang bolong misalnya di kiri kurang gitunya, terus di kanan dan di depan gitu. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Apakah benar emang kata karena skemana nggak baca gitu meskipun dia pemain-pemain baru gitu atau adaptasinya kurang kan kemarin preseason nya meskipun sebulan gitu tapi uji coba kan seberapa pertandingan terus waktu latihannya kurang gitu. Pertanyaan sih itu apa? Ya. Ini kan si tim ini teh kan pemain itu di kontrak panjang ya. Ya. Nah itu kenapa yang bikin suasana agak-agak gaduh kan agak gaduh nih menurut orang nih. Gaduh gitu. Agak gaduh saya melihatnya karena nggak gini karena waktu dari pertandingan waktu beres tes di Jogja ya kan Nggak WhatsApp sih bos. Lain. Apa beres kan ada berita tuh. Kan ada itulah. Oh, tapi itu dibalas. Di blog bentuk. Apa namanya? Pas Luis Milla ngomong akan ada perampingan squad itu kan ada perampingan squad di situ. Terus pas dicoba kan ada tuh pemain-pemain yang disingkirkan tuh nggak masuk line up. Iya. 6 orangnya. Kan ketinggal ya tuh bengit-bengit hoream gitu. Jadi orang melihat ada sesuatu yang nggak beres nih ketika ada pengumuman itu sama ngelihat yang dicadang-cadang ini siapa nih gitu kan. Kan bukan pemain sembarangan juga ya gitu kan ya. Jadi kayak ada Nick, ada Aziz, Ricky Kambuaya gitu kan ya. Jadi wah ya pasti akan ada sesuatu yang meledak nih gitu. Orang itu sudah memprediksi itu sih. Jadi kalau di luar Luis Milla mundur, orang mencoba nggak melihat ada konflik yang terjadi dulu ya. Tapi Luis Milla sendiri nggak bisa handle dressing room sih menurut aku. manajemennya. Betul. Tidak gitu. berjalan. Sebenarnya kan dengan kan numpuk ya pemain teh, gemuk ya skuad teh. Pisan. Tapi menurut orang mah melihatnya suatu ada yang tenang nih gitu walaupun berguna atau enggaknya itu kan. Tapi kan pada akhirnya squad yang didaftarkan ke LIB nggak bisa semuanya Ki.
Terus ada regulasi juga. Tapi didaftarkan nggak sih? Nah, enggak. Oh jadi ada yang gak didaftarkan pemain Persib sekarang tuh? Anjing. Gitu jadi menurut orang jadi kalau di luar isu-isu yang berkembang ya, di luar isu-isu sama manajemen ya, orang akan bahas itu dulu karena memang ya ini ada Luis Milla nggak bisa ngehandle si dressing room sendiri sih. Jadi main gitu ngenahin gitu. Iya. Gitu. Tinggal isinya. Ya. Tobias? Bos gimana bos soal jangan dulu soal itulah soal permainan gitunya dari 3 pertandingan kan kita hanya meraih 3 poin gitu. 1 Dan remis deh gitu. Adri Idrusnya paling halusnya mainnya. Aldi Idrus Supardi. Jeung InQ nah. Pemain kesayangan frontline. Ya hasilnya cukup positif ya. Karena kalau jadi 34 pertandingan kita bisa meraih 34 poin. Berarti kan. Edan tanya ketua Viking. Remis kafe. Ya. Tidak terkalahkan dalam satu musim. Ya tidak terkalahkan. Binten anjing. Nyen bajuna. Jika Arsenal. Sebenarnya iya mah dari sudut pandang supporternya. Sebenarnya menatap musim ini teh orang dan beberapa teman-teman di Vikingnya dan orang yakin beberapa komunitas bobotoh ge memandang pasti untuk kompetisi musim ini teh dengan penuh optimisme lah. Iya, jelas. Karena kan Setiap tahun juga gitu. tuh nama lebih optimis deh. Berarti akan lebih kecewa. Karena ya kita kan musim sebelumnya udah di pertengahan jalan diganti Luis Milla yang sempat tidak terkalahkan berapa pertandingan. Memimpin klasemen bahkan ya. Terus akhirnya di akhir-akhir kesleo lah nyebutnya. Habis bensin mungkin atau segimana gitu. Sebagainya. Tapi kan kita masih memaklumi karena pada saat itu ini mah pemainnya bukan pilihan Milla gitu kan. Jadi optimisme teh untuk musim depan wah kalem ya. Pemainnya guys pilihan Milla. Terus udah pokoknya supporter mah siap-siap lah. Dan kita juga menyadari bahwa untuk bisa juara teh tidak hanya dibutuhkan tim pemain pelatih aja tapi memang harus ada hubungan yang enak lah dengan supporter internal eksternalnya. Udah gila. Aku lo gak dengerin namanya pakai headphone lagi gimana gua tuh pakai headphone. Jadi beberapa teman-teman tuh udah sadar itu makanya untuk musim ini tuh tadinya memang kita tuh akan maksudnya akan full support lah gitu. Yang sebelum-sebelumnya mungkin hilang di musim ini tuh akan diadakan lagi dan digebiarkan lagi diramekeun deui. Karena kita menyadari itu. Dan kita juga udah komitmen untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang di musim lalu dan sebagainya lah. Tiba-tiba menjelang musim mulai beberapa hari sebelumnya tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan lah. Terutama bagi Viking Persib Club ya. Enggak bagi semua komunitas lah ya. Semua. Termasuk kita di Viking. Okay. Nah eta nu tiba-tiba nyian drop mental oke anjir ieu mah. Wah jadi deh iya mah juara kayak kan sudah kita udah benar-benar udah siap babarengan gitu. Siap bersinergis. Sinergi dan sebagainya tiba-tiba ada hal kayak gini. Ya pasti ya tadi ya apakah ini berdampak ke 3 pertandingan awal atau enggak ya orang ternyahonya karena kan itu harus dibaca secara keseluruhan lah. Ada statistik lah kudu ditanya pemain oge gitu kan benar tuh hubungan ini sampai mempengaruhi penampilan kayak tanya oge kan. Tapi ya kenyataan yang terjadi kan seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak berlangsung lama lah karena kan kita juga sebenarnya tujuannya kan pengen Persib juaranya. Iyalah semuanya juga itu. Iya mudah-mudahan segera selesai. Prediksi orang mah akan berjalan lama sih. Perangna di lapisan ya majikan. Ombaknya rada badak ya mah ya. Iya ini akan jadi harap sabar. Oke, sekian podcast hari ini. Jadi samung kisi-kisi mung calon pengganti. Dapal orang. Wah, asli orang dapal. Bisi kaca latot dia. Saya aja. Saya ingat. Jadi gitu tahun. Maksudnya memang benar si Tobi tadi, orang-orang tadi KB komunitas karena Timur Utara Selatan tuh memang udah sama punya visi yang bagus gitu ya. Untuk menghadapi musim anyar itu. Nah, pertanyaannya kan gini ya, ada sedikit perbedaan gitu. Opini dari Bobotoh tuh jadi terpecah dengan adanya kemarin aksi tidak datang ke stadion gitu ya, menepi gitu.
Nah itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan, banyak informasi yang nggak sampai dari mungkin dari kita atau dari mereka gitu. Jadi kan ada miskomunikasi. Nah kumaha gitu, malah ya teh yang terjadi sekarang tuh konflik horizontal antar boboto gitu kan, itu yang sangat disayangkan. Ya, harusnya dihindari. Iya iya. Bisa itu. Coba Ya, gimana? Yang jadi padunya di lain jadi emang kada tengenaheunnya. Yang eko nguam. Itulah dengan semua lah. Banyak orang juga yang memiliki pendapat yang berbeda, ya memang sebenarnya wajar-wajar aja kan. Maksudnya jadinya tengenaheun lah karena perbedaan pendapat nanti jadi saling menyalahkan gitu. Maneh ya saling menuduh dan lain sebagainya. Tapi kan kalau dilihat yang terjadi ini dari sudut pandang orang ya. Ini kan sebenarnya ada beberapa hal. Kurang deket bos. Ada beberapa hal yang mendasari lah gitu. Tapi yang paling utama ya maksudnya ya soal tiket lah pasti banyak. Dan ada beberapa aturan yang unik lah. Tiket kan harganya presale 100.000. Nah, bentar. Jadi bentar, sorry ngepotong. Berarti bukan masalah Verifikasi online-nya. Tiket online. Oh bukan. Sebenarnya yang membuat teman-teman boykot waktu itu. Bukan. Soalnya banyak opini juga kan di sosial media, terutama wah ini mah supporter yang nggak mau ikuti zaman gitu, nggak mau online dan segala macam kan, banyak opini seperti itu gitu. Jadi kan orang nggak bisa mesen Gojek gitu. Ya mesen tiket itu Tobi aja nggak bisa. emosi ya langsung di screenshot orangnya online Nih nunggu udah di reject. ya terus bos lanjut bos. Pertama tiket kan 102 nya maksudnya ada presale, ada naon sih? Early bird ada normalnya kan 125.000. Dari semua stadion di Indonesia Persib itu K2 termahal. Kahijina Arema, which is Arema mah udah mainnya di Bali nu nonton oge gitu. Arema 150.000 jeung 2,5 benar. No Persib eta nu pangmurahna 125 dan 400. Nah, eta pertanyaannya naiknya secara tiba-tiba dan tidak ada penjelasan. Dan penjelasannya hanya dibilang operasional yang semakin mahal katanya. Tapi kan tidak jelas maksudnya operasional itu naon wae gitu. Dan eta fasilitas sih. Kan banyak perdebatan, mana mau loba nuntut fasilitas bla 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 bla, eta belum serah terima. Ya menurut orang yang cuman sekedar sasapu dan ngepel mah tidak perlu birokrasi serah terima. Cukup bawa pel, bawa sapu, bawa ember gitu kan nggak bisa gitu. Kudu surat menyurat gitu. Kan maksudnya kita juga nggak minta si toilet tuh dibagusin pakai lantai marmer untuk gitu. Yang penting mah kotor. Cairna hurung geus beres gitu. Musola teu bau, musola lantai jalan secara selayaknya gitu. Kan kalau kita masuk nggak cigana geus teu dipel sabra teu nyaho, geus bergerak dan lain. Jadi hanya sederhana dan yang paling utama buat teman-teman di bawah tuh ya sistem pembelian tiket sih. Sistem pembelian tiket terutama buat komunitas. Pertama untuk yang umum juga kan. Kalau kita berbicara sekarang mungkin udah gak terlalu masalah makanya udah verifikasi lah geus lila. Ketika menjelang pertandingan itu kan disosialisasikannya kan mepet-mepet nih. Iya. Kurang dari 1 minggu kalau gak salah kan ya. Amin 4 malah. Orang tenyaho lah pokoknya walaupun 10 hari 11 hari juga menurut orang masih mepet. Karena ternyata verifikasinya manual. Ada yang 2 minggu baru diverifikasi. Ada yang sebulan baru diverifikasi. Jadi ketika orang mau nonton verifikasi lah, bahkan sampai hari H pertandingan kayak nu can diverifikasi. Jadi menurut orang terlalu memaksakan. Kenapa sih nggak ditunda aja ke pertandingan kedua, kayak ketiga, kayak nunggu semua beres verifikasi. Itu satu soal. Terus nu komunitas oke gitu. Nah sistem pembelian tiketnya tuh tidak bisa kolektif. Kenapa harus kolektif? Karena ya kita kan di komunitas tradisi dan warisan yang dibangunnya kan kebersamaan. Betul. Ini nih yang penting, ini nih gue banget. tapi Bi, yang harus yang harus digaris bawahi itu loh, kolektif tapi online kan tetap. Online. Karena musim sebelumnya kita sudah lakukan itu. Betul. Musim sebelumnya tuh kita sudah lakukan itu. Musim sebelumnya tuh kita tuh nerima data dari distrik-distrik berbentuk Excel. Ada nama, nik, email masing-masing dan nomor telepon. Semua dirangkum satu dikasihkan ke
PT PT PBB, nah PT PBB ngasih tiketnya ke email masing-masing yang didaftarkan. Ya email kan mungkin gitu kan? Iya. Karena masuknya tiketnya ke email gitu kan, betul. Online maksudnya. Nah tiba-tiba sekarang gak bisa kayak gitu lagi, harus masing-masing individu-individu. Padahal tadi bahwa komunitas itu tradisi warisan yang dibangun tuh ya kebersamaan. Yeah. Apalagi yang di luar kota kan, di luar kota tuh kan berangkat babarengan lah. Sana maneh nyewa bis kan tuh bisa poe eta nyewana gitu, kudu saminggu saacana, tapi maneh teu boga kepastian nu aya di bis eta baru gak tiket kabeh. Karena harus beli masing-masing. Itu yang jadi problem dan kita udah sampaikan tapi sayangnya tetap jawabannya belum bisa. Nah, soal itap dan lain sebagainya mah wani diperdebatkan lah. Mun bahasa gawana mah wani diriungkeun lah. Wani bahasa gawana wani diriungkeun. Masalah calo komunitas, itap komunitas sok riungkeun we. Naon masalahnya kita pencegahannya kayak gimana? Kita juga mau kok berbenah, bukan kita anti kritik kalau ada masalah di organisasi kita nggak mau dikritik sok apa gitu masalahnya. Tapi ya itu yang terjadi masalahnya. Dan terakhirnya eta larangan makanannya aneh curang. Anehnya sok ya aneh lah maksudnya di stadion juga ya belum mumpuni untuk ada makanan di dalam ya, atau gimana gitu ya. Itu satu soal yang paling utama ya tadi masalah tradisi warisan kan orang juga ke stadion tuh silaturahmi kumpul mau makan bareng siangki sok mau McD sok mau gitu kan. Maksudnya itu kan hal-hal yang maksudnya memperindah kehidupan stadion gitu. Anu mau timba, si Tobi nitip ban-ban. Terus jadi emang lain saukur nonton bolanya Persib. Dan maksudnya nggak semua orang punya uang berlebih ketika nonton Persib. Kadang-kadang boga tiket, beli tiket hungkul guys halus gitu. Kadang-kadang saya ngehematnya mau bekal serangan di imah gitu. Masa yang gitu harus dilarang gitu. Karena kalaupun alasannya flare, ya itu mah lain soal flare. Nah, udah dilarang gitu. Kalau flare dijadikan media untuk masukin, ya kenapa ikut dilarang? Terus misalnya ngasupkan flare lewat kolor, terus temenang pakai kolor kabeh gitu. Pakai flare-nya diasupkan pakai kaos kaki, terus pengembangan berikutnya nggak boleh pakai kaos kaki semua kan nggak gitu. Lama-lama kita udah nggak pakai pakaian gitu ke stadionnya gitu. Zaman Paleotikus zaman dicampur anjing. Paleotikus pakai baju kabeh tuh. Sebenarnya menurang namanya sedikit kan ada isu juga bahwa Imam menolak online apa sih ada. Ini mah tapi orang gelis ya lah mun ada orang-orang yang ini menolak online. Oh geli banget. Oh iya. Karena menolak modernisasi. Jadi sebenarnya dulu ya pas awal kita tahun musim kemarin membeli tiket itu secara online juga kan? Iya. Sudah dari musim pertama bahkan 2017 2018. 17 ya. Teman-teman komunitas membelinya udah online. Dan itu dilanjutkan ya maksud di tahun 2017 itu orang dibukanya di sini gitu. Ada tuh ngajak tuh, ada ngajak ketemu tuh di Jakarta tuh. Ketemu yuk. Saha? Aya. CS. Inisial. Mantan istrinya. Apa namanya? Ketemu saya langsung nanya. Menurut lu tiket online gimana? Orang mah kan sebagai pro investornya. Orangnya pro investor. Maksudnya ya udah. Kalau misalnya good for business, go ahead aja Pak. Itu kan ya maksudnya memang karena memang secara bisnis kan orang tuh sudah sangat muak dengan calo-calo yang konvensional gitu. Mendingan kumaneh cokot tapi si go ahead online tapi dilihat dulu nih berapa pertandingan. Pasti ada resistensi kan gitu kan ya. Dari situ bisa belajar, bisa kelihatan tuh yang menolak gimana, yang nggak bisa teknologinya gimana, itu harus dipikirin juga. Tapi kalau mau coba dulu ya coba aja dulu. Jadi kalau ada yang ngomong menolak online sebenarnya mah aneh sih. Aneh. Malah salahkan orang menang karena orang tuh ya udah go ahead aja karena memang secara bisnis untuk tim bagus kok gitu kan ya, pemasukan tuh jadi real gitu. Dan maksudnya kan kita mah tidak pernah memasalakan bisnisnya Persib ya. Wah ngapain musim. Ya kan ya itu mah silakan aja. Jadi selama good for business tapi ya diimbangi juga dong sama fasilitasnya, sama prestasinya gitu kan ya.
Terus ada Asher gitu gimana ya, enak kali ya kalau nonton. Asli Asher SPG sih pikiran teh gitu bos. Asher SPG aww terus pikiran. Enggak maksudnya gini, jadi kalau memang servisnya yang benar. Jadi go ahead lah, jalankan bisnisnya, terserah lah, orang nggak peduli gitu, karena memang ini sebuah korporasi gimana pasti, cuma ya itu balik lagi ke servisnya. Kemarin juga pas lagi rame kan orang di interview sama itu orang ngomong, ya udah kalau misalnya mungkin agak beda sama Tobi sedikit, kalau misalnya angkanya agak mahal, ya kalau memang servisnya bagus ya nggak apa-apa menurut orang sih gitu kan. Tapi memang tapi kan nggak terbukti juga kan? Ya. Iya. Gitu. Jadi sama aja. Jadi ujung-ujungnya sama gitu sebenarnya mah gitu. Maneh iya hungkul gitu. Icio hungkul. Gitu. Ya maksudnya dari Viking Persib Club juga bukan nggak mau harga kenaikan gitunya. Kenaikan nggak apa-apa asal sesuai fasilitas dan lain-lain ya. Gitu. Ya fasilitas juga kan tadi kita nggak nuntut macam-macam karena kita juga paham belum serah terima. Ya. Nah kalau belum serah terima kan memang karena barangnya masih barang milik negara, milik daerah gitunya, memang tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dirubah. Ya. Tapi kan untuk membersihkan mah tidak merubah. Tidak merubah karena sanya orang kebul ge asup laporan. di Parisa di ya kebul ka mana? Ya, bangke beritnya ka mana? Kamari di foto cenah anjing. Di mana geus bangke berit ge asup asetnya. Nyamun gitu orang tuh bisa ngomong gitu mah. Bangke berit di PHO kan. Aya di PHO kan. Ya itu kan gitu sih. Dan yang disayangkan tuh sekarang tuh seakan-akan bahwa ada pertarungan antara komunitas dan penonton umum kan. Ya. Jadi seakan-akan kalau apa yang diperjuangkan komunitas itu diiyahkan atau direalisasi, penonton umum akan jadi korban gitu. Padahal nggak akan saling mengorbankan. Iya. Kapasitas stadion itu 38.000. Ya. Kalau ada dibagi-bagi sistem pembelian tiketnya yang 75% seperti apa lewat aplikasi, 25% tadi bisa kolektif, kan gak merubah apa-apa, dan mau bayar 75% atau penonton umum sana, itu kan. Tapi seakan-akan nih kalau ini diiyahkan tuh yang dikorbankan adalah penonton umum. Jadi kan mereka tuh wah mun aya komunitas orang jadi tenyaman deh, jadi balik di zaman bar itu padahal enggak gitu. Narasinya kayak gitu, ditambah narasinya asas equality. Ya, asas equality gitu. Terus dan orang maksudnya ini mah kita belajar dari semua stadion yang ada di nggak usah luar negeri lah. Indonesia lah ya. Gak ada yang kayak di Bandung. Karena semuanya juga gitu. Karena Persib pionir. Pionir profesional. Laser disc. Boombox pionir. Kan sering di sosmed tuh. Contoh The Jack mah kieu. Menurut orang apple to apple sih. Ya iya kan pendapat orang di sosmed. Iya mungkin yang nggak tahu kayak gimana The kan Jack mereka sirkulasi. Tapi dia organisasinya bisa bla 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 menertibkan. Bos kalau mau tahu The Jack itu semua tribun ekonomi distribusi lewat Jackmania. Kagak pakai lewat aplikasi semua harus punya KTA Jackmania. Gitu yang Bang. di online kan hanya VIP dan samping. Jadi ya dia punya power ke anggotanya. Lu gak mau ikut aturan, lu gua cabut KTA-nya. Lu gak bisa beli tiket lagi. Nah aing kumaha. Bagian masalah kenal ya. Contoh terus misalnya ngomong ulah kieu urusan maneh naon aing meuli tiket sorangan gitu aplikasi. Ini kemana sih ketua Viking? Ya maksudnya gitu. Maksudnya mereka nggak paham kalau mau kayak gitu ya kasih dong orang kewenangan kayak gitu bukannya mau kayak gitu. Cuman maksudnya penilaiannya harus imbang, harus adil gitu. Ya menarik sih, tapi orang tuh menggarisbawahi tadi kan bicara soal kultur gitu, soal kita gimana dulu di stadion. Terus sekarang tuh apakah dengan sistem yang ada dan manajemen yang seperti sekarang, apakah ingin menghilangkan hal-hal seperti itu gitu, ingin mengganti ekosistem penonton yang baru atau seperti apa sih kalau dilihat gitunya? Coba mengganti peradaban lain, ekosistem. Iya ini peradaban ekosistem itu. Itu menurut Ki, memang orang melihatnya si Persib ini kayak pengen ngeganti segmen penonton, ya. Jadi nu juga si Tokaikir maka senal capit kasih teh akan hilangkan. Jadi memang kalau ada pondok deh, pondok. Ini ngomongin batur aja. Udah gitu tadi di Bandung kan banyak. Iya. Nah terus jadi akan pengen menghilangkan itu, jadi pengen naik kelas karena
Karena kan banyak aturan-aturan orang tanya hanya di kota lain, tapi ketika tahun lalu aja ada syarat vaksin dan lain-lain itu gitu ya. Kan yang mau vaksin sampai 3 kali itu cenderung orang-orang yang tertib. Ya. Mengikuti aturan. Nah itu tuh udah proses screening pertama tuh. Menurut orangnya itu dari situ aja. Jadi yang memang datang ke sana itu memang yang udah divaksin gitu. Terus dari sini kan, terus sekarang tambah tiket dinaikin harganya. Berarti kan itu memang ada pengen naik kelas sih sebenarnya nonton lajo. Tapi nu kerasa emang nggak sudah lajo, nu keset mah sudah lajo gitu. Tapi masalahnya naik kelas juga harus balik lagi kan imbangnya ya gitu. Tapi kan sebenarnya sih pengennya seperti itu gitu. Orang sih opini-opini yang dibuat melihat ada kecenderungan ke arah sana gitu. Jadi biar karena apa dengan penonton yang teredukasi, dengan penonton yang tertib, ya itu yang dimau sama Persib sekarang kan, maksudnya nggak akan ada yang flare, nggak akan ada yang kata-kata wasit goblok, kritik segala macam. Terus yang dia ngomong apa, oh iya bener keren gitu kan, gitu. Jadi semuanya bisa di drive lah. Mention terima kasih gitu. Wah ini gak tipuin, wah ini prank, kamu kena prank, teka prank anjing ya. Tapi ditinggal itu. Jadi repost unggul ya. Itu dari repost. Wah tuh mau di repost. Yang sih tuh mau repost aja. Gitu jadi apa namanya? Itu jadi monosin pokoknya ada pengen ada kenaikan kelas yang nonton Persib itu biar lebih tertib, biar lebih nyaman untuk semua karena saya kan dagang. Ya kan Persib ini dagang nih gitu kan. Gitu. Tapi mungkin Tobi ada tanggapannya, silakan Bapak. Ya mungkin indikasinya gitunya. Bahkan perlahan demi perlahan ini mah ya nggak tahu benar atau nggak, cuman dari indikasi yang ada kelihatannya memang akan sedikit demi sedikit mengikis komunitas dan akan mengganti dengan orang-orang baru, generasi baru yang memang ke stadion itu for fun. Ya rekreasi lah gitu ya. Di tourism. MU lah gitu di MU gitulah. Oh MU ya emang sampah sih itu yang nonton. Nah, cuman kan ya tadi balik lagi kita kan di Bandung ini sebelum menjadi profesional kan guys saya di zaman bala guys saya tradisi panjang historisnya panjang bisa historisnya. Ibaratnya kota-kota modern aja ada bangunan heritage masih dipertahanin. Betul. Maksudnya ini harus dibongkar semua harus jadi modern semua kan nggak juga gitu. Orang mah mikirnya gitunya. Dan kalau memang ada pengen kenaikan segmented dan lain-lain, orang mah kurang sepakat menurut orang karena sepak bola mah untuk semua. Oh iya. Jadi lain sepakat yang orang. Mana mah pro investor. Ya pastilah. Iya progress route. Simple. Iya lanjutin bos. Sepak bola mah kan ke stadion mah selama dia membeli tiket. Kayak si eta make sendal capit, kayak si eta tukang bakso, tukang gorengan, kayak si eta naon lah anak nasaha nya meunang wae asup. Teu bisa di filter atau menang itu bisa gitu. Football for everyone. Filternya kan tiket. Mana yang boga tiket ya geus. Mana yang mau senjata tajam atau mau golok gitu kan geus menang asup. Emang ini mau golok? Ya nyaho, iya mah bisi gitu. Ngeri banget. Nah maksudnya kan gitu. Di repost kemarin. Ada nyokot tiketnya gini kan. Hatur nuhun bagi Bokio. Jadi filter nonton Persib ya itu selama dia beli tiket semua orang berhak. Iya betul. Nah terus kalau mau di tadi segmented gitu di berbagai kota di dunia juga melaksanakan di PSG gitu. Si tribun khusus, tribun orang kaya. Tribun orang kaya lah ibaratna timur jeung etana. Tapi nu utara selatan anggar nu bubu ligiran, bubu benderaan di dinya. Teu dihapus kabeh kudu sarua maneh kudu jadi gitu. Kenapa sih nggak bisa babarangan dibagi-bagi gitu aja sih, simple. Dan stadion teh gede. Di clustering gitunya. Stadion teh gede. Karena sedang dagang. Malah beak 38.000 tiap pertandingan mah gitu. Wah malah beak. Nah kudu disamakeun gitu. Iya, penting. Nah berbicara ini Bi, dari sistem tiketing yang baru ini, yang terdampak otomatis teman-teman di daerah ya. Teman-teman distrik atau komunitas. Apa saja yang mereka rasakan itu? Ya tadi pertama pembelian kolektif, mereka jadi tidak ada kepastian si bis ini akan penuh atau enggak. Jadinya banyak yang ragu-ragu sehingga banyak nu ragu-ragu jadi mukatur bis-bisna tepinu orang mah. Jadi kemarin pertandingan lawan Madura teh loba nu teu indit. Aya nu geus ngadepean dibatalkeun lah. Banyak lah kisahnya. Itu pertama. Kedua ya masalah soal
pengambilan tiket lah. Masih Penukaran fisik. Karena kan ini katanya judulnya full online tapi tetap fisik. Ini kan nggak sinkron dengan nggak se-online itu. Nggak se-online itu. Kalau memang nggak se-online itu, kenapa sih pembeliannya juga nggak dibikin nggak se-online itu? Iya kan? Iya benar. Kalau mau se-online itu ya pengambilan ininya juga harus online itu juga. 100% online lah. Di ring ketiga udah pakai handphone, pakai scan. Ring kedua scan lagi. Kalau ini aja bisa nggak se-online itu, kenapa sih sistem pembeliannya nggak se-online itu juga? Gitu. Rigid banget. Jadi ya etalah masih belum memahami dan sayangnya komunikasinya tertutup. Jadi orang mah sampai saat ini belum bisa ngobrol secara langsung ya. Tapi secara general gitu, secara garis besar yang diinginkan teman-teman di daerah itu apa? Yaitu soal 2 sistem pembelian tiket kolektif dan pengambilan pun bisa kolektif. Sederhana. Kalau memang ada kekhawatiran calo, ada kekhawatiran naon deui, misalnya calo hitam, ayo riungkeun. Transparansi aja ya. Kita bikin term and conditionnya gitu. Beres kan? Beres. Mun aya calo di Viking bikin sanksi internal misalnya kayak kodan si tiket-tiketnya distrik ieu nomor tiket hiji. Jadi ketinggali ya tiket di saha. Mana kita kan bisa melakukan sanksi internal. Iya. Bikin pesan tiket. Iya, karena gitu kan dengan tracking ada data gitu kan lebih gampang nge-tracknya. Justru lebih gampang. Yang penting kan ada kepercayaan dulu. Cuman menganggap lu mah calo, lu mah bati. Ya hese mun gitu mah. Kamu mah nggak mau mendukung Persib dari dalam situasi apapun. KPG nu bisa gitu mah. Mun bisa mendukung Persib dalam situasi apapun mah keur diopnamo ge kudu kasih. Kayak situasi apapun ini. Lucu ucap kan jadi untung ya sorry. Lucu ucap. Kalau bisa mendukung Persib dalam situasi apapun mah mana rekor ada di mana gitu. Bisa lagi ini bener. Tidak melihat situasi apapun gitu. KBG pasti aya situasina. Anjing iya urang kaseurean kamarinya aya ngomong. Wah iya komunitas KBU Itaban anjing naon ketuana Batian. Batian jadi. Si Tobi di kuat eta. Jadi dapur tengah bul cenah dapur tengah bul. Dapur tengah bul atuh anjing. Ya, iya mah loba nu cenah. Kebutuhan supporter teh. Ya kalau supporter yang benar-benar ininya buat koreo aja kemarin kita tahu sendiri 30 juta lebih. Hampir 40 juta 30 sabaraha orang poho. Sedangkan itap di tiket sabaraha sih gitu. Eta jangsa pertandingan belum kalau ada masalah-masalah kaca pecah lah, bis mogok. Dana tidak terduga tehnya. Itu emang tiba-tiba kaca pecah PT ngasih uang kan enggak. Bis mogok ini atau penonton umum sumbangan kan gitu. Dan kalau kagak we penonton umum mah. Jadi maksudnya kita ya tolong dinilai secara proporsional. Maksudnya tekudu gitulah gitu. Dan mau misalnya rek itap di tiket mah leuwih loba nu bisa diitapkeun daripada tiket mah gitu. Loba. Ya benar. Loba. Contohnya hak siar. Jual merchandise. Gitu. Sponsorship. Tapi emang benar sih Tobit Don. Jadi selama Persib diasingkan ke Pakansari itu effort bobotoh teh, terutama effort teman-teman yang ngurus ya. Edan pisan. Aditut teh. Ketinggalan sih mungkin kada pegangan Asli. Ya kada pegang ketinggalan. Tapi emang capeknya bosnya. Ke Pakansari bos. Capek bos. Sebelum pertandingan pengurus kamu pas puasanya harus rakor ke sana. Pakai ongkos kan, rakor teh dahar pakai duit kan. Moal ku dongeng. Terus maksudnya kalau ada lebih untuk uang kas kan buat yang gitu-gitu. Iya. Maksudnya dikembalikan lagi untuk ke Persib gitu, mendukung. Maksudnya yang penting kan jelas bukan untuk pribadi. Yang pribadi mah dah guys sieun mah geus beunghar. Oh iya beunghar atuh tuh. Ya maksudnya naon gitu aja. Persaben. Jadi ya kalau memang ada kekhawatiran itu ya sok kita riungin aja mana apa term and conditionnya. Jadi jangan selalu menuduh yang enggak gitu. Iya. Nah ini nih yang menarik tadi ada kata bahwa komunikasi ditutup gitu ya. Terus iya mancing-mancing anjing ya. Iya, maksudnya iya terpenting. Mana sih gak mata nasi. Ada aja. Gak cocok ya.
Mana semoga program sorangan. Benar. Cocok boga program sorangan mana. Ya penting sih gak bangkang nih. rehat dulu. Kita rehat. Tapi ya penting loh. Maksudnya ya kan yang konflik yang terjadi antara Bobotoh dan manajemen, komunitas dan manajemen gitu kan. Karena ada komunikasi yang tertutup gitu antara komunitas dan manajemen gitu. Apakah mungkin ada opini juga yang bilang bahwa ya mah komunitasnya gitu embung menerima kritikan, embung ngobrol secara baik egosentris. Gitu. Ego karena hayang iya gitu. Sebenarnya kan ente gitu kan ya. Ya malah kita mah menunggu kalau memang ada diskusi, bagusnya diskusi terbuka aja. Terbuka. Nanti semua bisa menilai, gak usah tendensius. Ngobrolkeun make data we. Oke. Sekarang kita sambut. Gitu maksudnya. Tapi kami mau nanya langsung ya. Cecep Cahyono. Itu anjing banget dengan air Cecep. Maksudnya dari Viking sendiri dia komunitas gitu nggak ada keegoisan pengen hayang menang, hayang katingali alus ente kan maksudnya pengen sama-sama gitu ya. Iya. Ya kan tujuan kita kan Persib lagi-lagi. Ya, kan Persibnya juga secara tidak langsung kalau masih kayak gini terus pasti terganggu lah. Mana ningali kamari pertandingan KIJ Persib pertandingan pertama di Bandung cuman laku tiket 14.000. Lazim nggak di kultur sejarah perbobotohan yang edan. Karena kan payu 14.000 bos. Sebelum-sebelumnya zaman Siliwangi wae geus 20 uber 18.000. Habis pertandingan pertama itu sangat dinanti. Match pertama itu. Kemarin lawan Dewa main Jumat malam yang biasanya Jumat malam orang udah free beres kerja apa segala macem laku cuma 6.000. 6.000 cenah. Ya kan dirilisnya gitu. Penting memang seru sih kuduna. Dan itu pun udah banyak tiket yang katanya dibagi-bagiin ke akademi lah, kemana lah dan bisa kelihatan kan di tribun. Berarti itu bisa mengembalikan bahwa jika tadi ngomong penonton umum tuh katanya lamun aya komunitas ngagokan justru sok dibere ta komunitas telah laju kalau kasepinya penonton umum gitu. Ya artinya kan mun misalnya 14.000 ge komunitas penonton umum KB kapasitas kan ada 38.000 masih ada 24.000 lagi sebenarnya. Hak anta 24.000. Nggak usah dibentur-benturin kalau ini ada ini nggak ada. Nah itu tuh bareng-bareng. Isu yang terjadi kan saat ini tuh seperti itu gitu. Karena orang ya tiba lah lalajo Persib ya. Teman-teman juga pasti merasakan. Nu ngaranna mendapatkan tiket Persib itu sangat sulit ya. Berjuang orang tanya. Kudu ngantri heula di Siliwangi baheula mah. Urang ngantri di Panorama. Di Panorama. Perjuangannya teh untuk mendapatkan tiket Persib itu. Dan kemarin tiba-tiba ada bagi-bagi tajil. Menurut Manes jika kumaha bagi-bagi tajil di Aljabar. Tapi cenah isu nama eta teh sebenarnya udah biasa, cenah itu tuh bagian dari sponsor dan lain-lain. Enggak gini ya maksudnya ada yang seperti itu. Komplimen gitu. Komplimen mah kita tahu ada kok. Komplimen dari kapan jawabannya tahu. Ada. Komplimen mungkin 5.000 bos. Jawabannya gitu. Komplimen mah pasti aya orang nyaho. Dulu aja kadang-kadang zaman di Siliwangi mau keur teu boga duit sok minta kasih Om Bram baheula urang mah nya ya kan barudak loba gitu terus dan itu tuh memang ada tuh slotnya. Tapi kan sekarang mah kita maksudnya udah gampang lah. Anggap kita gampang beli tiket gitu ya. Terus ketika setelah gampang, kok malah jadi nggak ada yang nonton gitu kan? Berarti kan ada masalah. Apalagi tadi ada bagi-bagi tajil di Aljabar. Tante itu tuh apa ya? Kayak nurunin standar pisan gitu menurut orang. Sedangkan tiket Persib itu diperjuangkan selalu. Edan. Bobotoh tuh mendapatkan tiket Persib itu selalu berjuang gitu, selama ini tuh. Itu. Kenapa yang kayak gitu tuh langsung gitu kan kemarin ada orang sempat baca juga mana nonton Persib hitungan gini nih gitu kan ya kan kemana terus apa namanya ongkoh ku jual baju celanaku bla bla gitu lah akhirnya kok mereka bagi-bagi itu lebih nggak punya harga diri menurut orangnya maksudnya menurunkan harga diri si Persib ketika anjing tiket Persib sampai dibagi-bagi itu teh hal tergila sih gitu menurut orangnya anjing itu teh anjing mana titik rendah mana teh karena mana harus ngebagiin tiket biar lu mau nonton biar stadion lu nggak kosong gitu itu titik terendah menurut orang itu aja chat Telegram anjing emang ya setan inisial D belakangnya M
Ya pokoknya mah jeung bobotoh tong ngomongkeun hitung-hitungan lah jeung bobotoh mah da geus tiba heula lagi geus hitung-hitunganna tuh. Da indit ka mana barudak Viking ge tiba heula zaman playoff degradasi, zaman pelatih Marek sanu di Polandiana ting tukang naon ge ditonton gitu. Araya gitu. Maksudnya ayeuna urang boykot terus disebut hitung-hitungan menurut urang fair oge gitu. Jepang Blok M sebenarnya nama bahasa nanti pemain Jepang nu goreng kan Jepang Blok M. Satoshi Otomo. Blok M. Boleh legian nya. Jadi memang ya gitu, jadi memang aneh sih itu titik terendah menurut orangnya. Terus harapannya apa itu ke depannya untuk kan orang mah pasti mau leungit lah mendukung Persib mah gitu nya. Anjing. Sol. Cek si Mungki mah sol. Dalam situasi apapun. Dalam situasi karena kieu ton Viking jeung Persib teh tidak bisa dipisahkan. Jadi siapa yang mau memisahkan ini gitu. Itu kan pertanyaan. Iya, pertanyaan besar ya. Sanyaho orang kan Viking Persib kan. Viking Persib enggak bisa dipisahkan. Kalau mau dipisahkan ya udah. Pisahkan gitu. Kayak kemana. Ya, berarti ini harapannya apa itu ke depannya orang hayang gitunya seperti biasa lagi nonton lagi dan lain-lain lagi gitu. Ngarahnya normal deui lah gitu. Entong juga ayeuna malah jadi konflikna kemana-mana pion jeung pion gitu nya. Kalau tadi adu aneh-aneh gitu kan. Makin melebar. Enggak banget gitu, bukan bobotoh banget lah. Angki? Oh, harapan orang mah bobotoh tetap ada di jalurnya sebagai bobotoh ya, sebagai penyeimbang lah, sebagai kontrol untuk tim gitu. Jadi ketika ketika ada sesuatu yang nggak bener di tim itu kan yang kontrol itu kita gitu, si supporter ini. Terus jadi ketika ada masalah seperti ini gitu ya, lagi musuhan gitu ya, kalau memang bukan jangan ngalah ya, tapi maksudnya kita harus kuat sih, harus makin bareng-bareng gitu, karena kan udah ngerasain nih gitu ya, kerasa lah kita dibentur-benturkan gitu ya, gitu. Capek gitu. Berarti jadi memang sama seperti tagline Persib ngahiji dan sauyunan teh anu dipakai bajuna gini ya. Iya itu untuk yang mereka bisa drive gitu. Iya. Oh, ada disclaimer-nya itu. Ada disclaimer. Iya, yang disclaimer-nya. Gitu. Jadi kita tuh memang sebagai bobotoh tuh ya udah sok kita perjuangkan aja, karena kan orang tuh paling gak suka ketika ada yang memperjuangkan tanpa dasar. Kalau ini kan dasarnya jelas nih. Yang diperjuangkan sama bobotoh sama Tobi dan Viking itu kan jelas untuk teman-teman di grassroots gitu kan. Nah, jadi orang sih berharap ini tuh kita tuh semua jadi bareng gitu. Kita semakin kuat gitu sebetulnya di kalangan supporter gitu, bukan jadi saling nyalahin gitu. Gitu. Jadi ya itu bersatu aja kita mau buat ngahiji gitu, lain bersatu ngahiji. Enggak kalau ngahiji punya mereka. Kita ngahiji kan. Punya mereka gitu. Jadi unite. Gitu. Jadi memang biar kalau ini karena prediksi orang ini akan panjang nih. Drama ini nih gitu ya. Waduh. Prediksi orangnya tapi semoga salah. Tapi maksudnya salah lah, jangan. Ini tuh bukan untuk pakai kekeh juga. Berarti kan kita dengar sendiri Tobi kan siap membuka diskusi sama mereka kan. Siapapun lah. Cuma ya tadi udah ditutup lah segala macam lah, masa kok bisa-bisanya gitu ketua komunitas terbesar, supporter terbesar di Bandung nggak dikasih akses untuk ngobrol ke tim. Ya. Itu aneh sih. Ke manajemen. Ke tim ngapain? Iya, ke tim ngapain? Manajemen. Itu aneh gitu. Berarti kan si manajemen sendiri yang menciptakan jarak itu kan gitu. Jadi ya itu maksudnya kita harus lebih kuat aja jadinya gitu. Maksudnya jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi oleh tulisan-tulisan rilis-rilis yang sedang dibangun sama mereka. Coba gimana, Bos? Ya kalau kita mah sekali lagi ditekankan tidak menolak modernisasi. Memang sepak bola sudah menjadi industri, kita juga paham itu gitu kan, tidak menolak modernisasi, tapi ya tadi harapan kita ya tetap ada warisan budaya tradisi yang harus dijaga. Nah untuk bisa menjaga tradisi warisan budaya gitu teh kan kudu ngartinya. Kudu ngarti budaya Bandung kumaha. Jadi lain sisi bisnis nawae nu ngarti teori bisnis bla bla bla, tapi kan kudu nyaho ge. Ambeh nyaho kumaha nya kudu mau mendengar dan mau berkomunikasi. Dengan semua
bukan hanya yang setuju aja, tapi yang nggak setuju juga harus didengarkan dong. Benar. Yang tadi Angki bilang maksudnya orang lain hayang di rumah masih sebagai ketua supporter ya, cuman ini aja simbol ketua supporter aja yang tidak bisa karena nggak mau dengar, dianggap melakukan kontraproduktif lah, bla bla bla. Padahal ya kalau memang ada kayak gitu diomongin, kamu tuh begini. Sutobi tuh, kau bayangnya. Maksudnya ada ini. Sutobi tuh. Dan orang terakhir komunikasi geus lila pisan. Dan orang nyaho orang geus teu bisa komunikasi setelah lawan Persikabo musim kemarin. Oh, lumayan. Dan itu alasannya juga hanya gara-gara orang nge-tweet cenahnya. Orangnya tidak mendengar langsung. Beliau cuman katanya karena orang nge-tweet masalah si Donald di band nih. Padahal yang saya tweet itu bukan membela Flair tapi mempertanyakan kalau ada aturan band-band gini tuh harusnya dari awal aturannya jelas bahwa untuk musim ini aturannya A B C D bla bla bla. Kalau melanggar A B C D D ini sanksinya dan ada ruang Bobotoh untuk melakukan ibaratnya mah aya bandingna gitu. Melakukan itu dibahas juga sempat dibahas. Jadi tapi dianggapnya orang teh mendukung Flair bla 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 gitu. Terus naif sekali ya saudara-saudara bosnya. terus jadi WA enggak dibales, DM enggak dibales, bahkan beberapa kali kalau Viking mau pertemuan pun enggak boleh aya urang. Wah. Jadi yang sih kan pelemahan terhadap Tobias Ginanjar. Gila ini ada pelemahan ini. Dan itu yang terjadi. Tapi kan ya nggak bisa. Yaudah kalau mau bareng-bareng ya udah nggak lupain masa lalu. Kita mikir ke depan. Ya betul. Kudu ngomongin baheula kumaha geus we ayeuna. Dan nggak usah ada sentimen pribadi. Ini mah kan antara Bobotoh dan manajemen bukan orang per orang. Benar. Bukan teh sama teh. Jadi teh atuh. Ya maksudnya alih-alih menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan malah menutup akses gitunya yang disayangkan tuh seperti itu. Padahal orang lebih senang misalnya dianggap orang salah, orang dipanggil lah atau ditelepon kayak di apa. Mana rek di anjing goblok gitu sih goblok nu kunaon bet kieu. Tapi kan orang aya ruang untuk menjawabnya. Iya betul. Kayak gitu, gini. Kalau dia mau nerima syukur ya enggak apa-apa tapi ada ruang untuk melakukan pembelaan. Ini mah kan tiba-tiba kayak gitu aja terus tahunya dari orang lain gitu ngasih ininya ya gimana tuh tahu dari orang lain kan ada banyak bumbu ya kalau tahu dari orang lain mah pasti juga Royko Masako kan juga pun bisa berbicara chef deh anjir masak ya sih misalnya orang ngambek ke mana dianggap orang melakukan kesalahan kan orang kuduna ngomong ke mana kan tapi orang kalahkan ngomongnya kasih Angki Tony tuh begini gitu. Ulah tidak panggil orang gitu anjing enggak kayak main gitu. Kok si Angki di tambahan anjing. Emang itu tugas orang. Jadi ya itulah maksudnya ya ini kan kita ngelihat ke depan Persib ya karunya ya mumpung baru 3 pertandingan ya udahlah turunin ini semua kita ngobrol lah gitu. Semoga bisa dilihat dan dipertimbangkan gitu. Kurang sih berharap ya win-win solution lah. Iya. Dan nggak ada kengototan untuk kita minta aneh-aneh gitu nggak ada kan. Gengsi bos. Turunkan euy gengsi teh muncul urang mah. Iya maksudnya gini. Karena si supporter ge enak komunitas daek nurunkeun gengsi. Iya maksud kita udah menurunkan malu sama baju yang dipakai lah gitunya. Misalnya udah picking gitu. Udah di menurunkan ego kan si komunitas pun gitu. Ya kita tadi berulang kali kan Tobi ngomong kita mau membuka ruang komunikasi segala macam. Tapi kan nggak didengar gitu loh. Jadi ya memang ego kita udah turun nih gitu ya kan. Tapi ayo dong. Ego netral. Eno. Mungkin 2 kali ya karena kurangnya. Gak sana lucu sih mungkin gak sana. Pikiran. Tobi liar kemarin. Pikiran sih ketika gitu. Jadi terus butuh relaksasi. Nah, nu aya lulur. Emang aja yang lulur. Ya di panti tunanetra. Ya. Si Ucup kenapa? Oh jangan cerita. Jagona tuh. Gitu ya. Menurut sih apa namanya? Namanya tadi Bobotoh juga harus konsisten sih dengan apa yang diperjuangkan. Orang yakin konsistensi juga nak. Iya makanya tapi kan kadang-kadang ada aja kan anjing nggak tahan apa pengen nonton ke stadion. Tapi emang Persib mah godaan pisan. Iya. Temptation. Ya saha nu bisa ngelarang Lajo Bobotoh ke stadion.
Pemajikan si Ical. Nya sih. Wah, iya ngomong-ngomong Si Ical akhirnya iya tuh. tapi adanya enak podcast ayeuna gitu nya kita make videografer profesional Full endorse pisannya. Edan Ananya. Ting sabar bertahan sabar episode. 2 episode sih udah Pi. 2 episode. kita lihat 2 episode 3 episode anjing tadi uyar sih. soalnya edan pisan dia nyeting lagi kieu edan dia jangan teh Bener profesional ya, Pak. Kanton di foto ku Aditya Gumilang. Eta anjing asli eta. Gitu. Ya itu konsisten sih. Harus ada konsistensi dari Bobotoh sendiri. Nah, teman-teman distrik juga konsisten ya? Berkomitmen enggak teman-teman distrik? Ya sampai Sejauh saat ini. ini sejauh ini sih berkomitmen ya. Ya cuman ya itu tadinya karena Persib mah kan godaan kudu kuat iman oge kan ya karena banyak narasi-narasi juga ulah hitung-hitungan Tai sih yang ngomong harus hitung-hitungan. harus mendukung dalam situasi apapun ya. Ya tadi mun ngomong hitung-hitungan ka Viking masalah lah. Oh salah tuh Mun situasi apapun yang mana di opname ge kudu ka stadion berarti anjing. Ya kalau misalnya gitu, kalau mau nomor di stadion, bener. Berarti si kudu ayo oke ta fasilitas yang kursi roda kan Oh, disabilitas. Disabilitas itu kan harus ada. Kan Jangan ada juga nih, jangan ya lu kan? make kasur gitu langsung ya. Di ruang VIP ayo UGD. Anjing tah. Coba balik. Soalnya si Edan Sama ini sebenarnya kalau orang kan kemarin banyak kan nanya juga ya, kumaha tuh itu cara demo menurut orang sih demo bukan hal yang oke juga ya. Banyak pisan sih memang banyak pisan yang mendorong untuk demo ya. aksi Bukan nggak mau tapi belum saatnya mungkin satu ya. belum saatnya. Terus kan ini demo tuh butuh energi yang sangat banyak ya. Gitu terus yang kedua adalah percuma gitu nggak akan didengar gitu. Ada impactnya nggak kalau demo? Dan nggak ada impactnya betul. Dan orang melihat impactnya pun kecil. Paling cuma media demo dan di pemerintah nasional pun udah tahu ya. Kalau kita lagi boykot gitu. Tapi kalau misalnya demo capek-capek lah menurut orangnya nanti dulu gitu. Terus kumaha Menurut orang sih karena mereka selalu menjual data digital ya. Wah, tunggu followers banyak ini. Ya. Kalau mau ya memang ada boykot di aksi itu juga. Gitu. Cuma ya sayangnya kemarin kan terjebak dengan verifikasi nih. Jadi semuanya data malah jadi masuk gitu. Betul. Karena menurut orang Masuk orang nge selfie orang. Ya. Ditolak kan WTN tuh nya. karena nu verifikasi awewe aduh Pak Tobi. Cuma ditolakna aku ya ukalaku. Mana ditolak? Ditolak. Aing ditolak pas ditanya ku naon. Si Tona emang ngupload foto sapi anjing banget aing ke sapi anjing. Asli anjing cek aing dia ditolak anjing. Gitu jadi apa balik lagi mah karena si Persib ini kan sedang butuh validasi untuk angka followers itu kan ya. Tapi angka itu tuh perlu diperdebatkan Banget gampang. Kalau mau diperdebatkan sebenarnya gampang gitu kan ya dengan datengin ahli sosial media Roy Suryo. Kan ditewak. Zaman Ira Roy Suryo anjing. Aneh sih nanya Aneh anjing. Lucu anjing dengan foto Gal Gadot asli teh kieu. Banyak kayak emang Roy Suryo anjing. Tapi jadi no orang paling sayangkan eta responna nya tadi ketika rilisnya juga malah bilang bahwa tiket itu pendapatan terbawah nomor 4. Walaupun memang betul begitu kan maksudnya kayak jadi kayak gimana ya kayak siga Kurang bahwa makanya di stadion itu masalah gitu. Kayak sponsor kayak iya sabodo lah mereka ke stadion kayak gitu malah jadi gitu gitu bukan yang itunya. Bukan kan bagus misalnya kita tahu kita masih banyak kesalahan tapi kita meminta kalian untuk memahami kita butuh dukungan seluingin lah gitu. Arogan banget memang. Jadi kelihatannya jadi angkuh gitu. Ya dan kalau mau membandingkan dengan klub-klub Liga 1 yang lainnya gitu, mereka tuh memang pengen banget gitu dihadiri stadion tuh dihadiri penuh sama supporternya. Iya orang lain tuh minta ya, yang benar-benar supporter ya. Tim lain tuh minta untuk penonton datang gitu. Tapi bukannya apa yang dilakukan Persib sekarang gitu. Iya. Sebenarnya gini, image bonek yang jauh yang jelek banget mata media nasional, tapi kan dengan beberapa teman bonek yang kita kenal kemarin kan ternyata pan-pannya bisa nyiapin tribun keluarga. Ya, betul. Ya kan? Ya. Itu kan Mereka ulang tahun juga kan ada di jersinya bonek. Wah, kan? dihargai sejauh itunya si Bonek oleh Persebaya. si bonek Manchester City. Persija juga kalau nggak salah pernah gitu kan. Pernah. Jackmania ulang tahun. 2018-19 Di juga gitu. jersinya ada itu. Jadi maksudnya
secara pelaksanaan di stadion pun gitu ya, si Persebaya aja yang punya yang bonek sekeras apa sih kita tahu gitu ya, bonek keras banget militan gitu ya. Militan gitu ya. Militan. Sementara mereka bisa bikin tribun khusus keluarga loh tanpa mengganggu bonek ya kan? Tanpa mengganggu supporter yang sebenarnya ada yang bonek real bonek gitu kan yang zaman dulu. Nah itu bisa dilakukan gitu kalau memang mau ketemu ya gitu. Cuman ini masalahnya nggak mau ketemu. Kemarin di Persis tuh masalah tiket online. Ada yang protes ini difasilitasi dijawab gitu. Jadi mereka memang intinya Semarang juga ya. Intinya memang nggak mau denger aja sih. Menurut orang ya. Tapi sih Gana menurut orang memang sosial media Persib itu memang dibuatnya pasif aja. Nggak dua arah. Ya memang itu. Ya udah itu. Memang arahannya gitu. Itu aja. Satu arah aja. Mau jawab DM ke yang pro. Ya oke, sekian. Sekian nanti di ban. Podcast Frontline. Dan di ban. ID card saya. Ada. Oke. Mau ditayangkan. Mau lihat sama di cut pasti. Bisa lagi. Kayak orang edit mah kayak menit di cut. Oke, mungkin orang edit cukup mungkin ya. Tadi sudah ada penjelasan segala macam. Jadi untuk menjawab banyak pertanyaan yang selama ini terlontar gitunya dari sosial media maupun langsung gitu. Kenapa yang dilakukan dan seperti apa gitu, kedepannya akan seperti apa sikap kita juga gitunya, semuanya udah kita bahas lah gitunya lengkap. Semoga ya kedepannya bisa jadi lebih baik gitu ya hubungan antara supporter dan manajemen gitu. Bukan apa-apa sih. Enggak, maksudnya enggak usah dekat banget enggak gitunya, tapi kita sauyunan gitu lah, sauyunan dan bisa hiji sewajarnya aja gitu ya. Oke. Ada hidup bukan cuma sekedar Persib lah. Tapi banyak yang hidup dari Persib loh. Oh, orang itu sih. Ya udah enggak apa-apa, enggak usah. Oh ini baju lah anniversary Viking. Dan promo ya bisa promo itu bisa promo. Ini hitam, ini putih. Ya, ini membuktikan bahwa sisi hitam dan sisi putih. karya siapa? Desainnya siapa? Harry Sutresna. Morch Vanguard. Lord Cobra. Terbaik. Oke. Tukangnya bos, acan ditinggalikeun. Yang kayak ditinggalin di Instagram lah. Bos. Tinggalin di Instagram. Bisa kan jadi model ganteng sih. Oke. Bukan Bonteng jadi model tuh ayu anjing. Malah jadi masalah. Pasti. Dia omongan si yang kill tuh. Kim Jong Un. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita konsisten lagi ya ke depannya untuk membuat podcast lagi. Tuh, orang mah pertanyaannya apakah anak-anak teman-teman di produksi ini mau itu sih yang penting banyak. Itu yang penting. Nges, terakhir. Penting, bisa lah. Semoga ke depannya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Terima kasih Panit Football dong. Terima kasih juga Panit Football untuk tempatnya kepada ownernya Gus Marbun. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Yo. Adios.